Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi berita terbaru buat rekan-rekan semua mengenai respon Komisi 2 adanya penurunan atau permintaan dari para honorer untuk menurunkan passing grade kepada Mendikbudristek. Nah, mungkin teman-teman juga sudah penasaran apa respon daripada Komisi 2 tersebut. Nah, kita nanti cek sama-sama. Namun sebelum lanjut, admin berpesan yang lagi menonton video ini, simak terus videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan semua yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Oke rekan-rekan, kita lanjut saja ke informasi intinya. Nah, di sini informasinya berhasil dimuat dari jpnn.com soal passing grade P3K guru. Hugua, Mas Nadiem tidak berdaya. Nah, Mas Nadiem kata beliau tidak berdaya mengenai passing grade tersebut, teman-teman ya. Oke, kita cek sama-sama. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menyarankan guru honorer tidak mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim soal passing grade P3K 2021. Nah, kira-kira apa alasannya teman-teman ya? Sebab, nah ini dia. Sebab ujar dia, Nadiem bukan satu-satunya penentu utama passing grade P3K guru 2021. Mas Nadiem itu sejatinya tidak berdaya. Passing grade P3K 2021 itu ranahnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi katanya untuk penurunan passing grade itu ranahnya dari Kemenpan RB dan BKN. Jadi bukan hanya dari Mendikbud, teman-teman ya. Oke, kita cek lagi. Walaupun bukan di Komisi Pendidikan, Hugua mengaku bisa memahami kondisi Nadiem yang terjepit dengan desakan guru honorer peserta tes P3K 2021 untuk menurunkan passing grade kompetensi teknis. Kalaupun Nadiem ingin menurunkan, lanjutnya, tidak bisa serta-merta karena harus dibahas dengan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, terutama Kemenpan RB dan BKN. Jadi ini yang dimaksud oleh Pak Hugua, bahwa Pak Nadiem itu tidak berdaya, teman-teman ya. Meskipun Pak Nadiem ingin menurunkan passing grade sesuai yang kita inginkan hari ini atau detik ini, namun jika dua hal ini, maksudnya Kemenpan RB dan BKN tidak menyetujui, itu juga tidak bisa, rekan-rekan ya. Jadi, Hugua menegaskan prosesnya begitu panjang dan rumit. Menurut dia, yang bisa dilakukan adalah memberikan afirmasi khusus bagi guru honorer. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Pak Nadiem. Nah, memang kan sekarang rekan-rekan kita itu kan memperjuangkan agar adanya afirmasi dari masa kerja dan usia, teman-teman ya. Bahkan yang memiliki NUPTK. Nah, di sini pun Pak Hugua mengatakan indikator utama diukur dari usia dan masa kerja. Nah, ini Pak Hugua juga sudah menyampaikan itu. Kalau mengenai afirmasi khusus bagi guru itu kan bisa dikatakan ini kan sudah ranahnya Kemendikbudristek, rekan-rekan ya. Karena Mendikbudristek lah yang tahu mengenai data-data guru honorer di seluruh Indonesia. Baik 35 tahun ke atas maupun di bawah 35 tahun, baik yang masa kerjanya 1 tahun, 2 tahun atau lebih maupun kurang. Jadi untuk afirmasi ini ranahnya dari Kemendikbudristek. Oke, kita cek lagi informasinya. Guru honorer tua yang masa kerjanya lama harus diberikan afirmasi lebih besar dibandingkan yang masa kerjanya hanya 3 tahun. Nah, betul juga kata Pak Hugua, teman-teman ya. Betul juga, yang lebih tua itu harusnya afirmasinya lebih tinggi dibanding yang 3 tahun.
Mantan Bupati Wakatobi yang menjabat 2 periode ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan guru honorer. Mereka sudah dijanjikan negara untuk diangkat menjadi PNS, tetapi kemudian diarahkan ke P3K. Ternyata untuk guru honorer itu sudah dijanjikan teman-teman ya, untuk diangkat menjadi PNS teman-teman ya. Harusnya kan ini sudah dilaksanakan sebenarnya, tetapi kemudian diarahkan ke P3K saat ini teman-teman ya. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan memang janji tersebut ada di era pemerintahan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi janji ini ada pada masa Pak SBY rekan-rekan ya, bukan di masanya Pak Jokowi. Namun dalam penyelesaian masalah honorer K2 bukan berbicara siapa presidennya, tetapi negara. Jadi artinya siapapun yang menjabat saat ini, maka dialah yang bertanggung jawab mengenai penyelesaian tersebut. Apalagi mereka sampai saat ini mengabdi dan digunakan tenaganya di segala lini. Jadi ada benarnya juga di bagian ini apa yang disampaikan oleh Pak Hugua teman-teman ya, bahwa siapapun presidennya, bahwa dialah yang bertanggung jawab mengenai hal itu. Dan pemerintah harus tahu bahwa sampai saat ini rekan-rekan itu usianya muda atau tua, tenaganya masih digunakan ya. Dan di sini poin pentingnya juga bahwa afirmasi yang diberikan harusnya lebih besar kepada yang sudah berusia begitu teman-teman ya. Guru honorer itu yang masa kerja, guru honorer tua yang masa kerjanya lama, harusnya mereka itu diberikan afirmasi yang lebih besar begitu dibanding yang masa kerjanya 3 tahun. Nah, entah apakah teman-teman sependapat dengan Pak Hugua dengan pernyataannya ini atau tidak. Silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Nah, mungkin inilah informasi yang dapat admin bagikan atau sampaikan di video kali ini buat rekan-rekan semua. Silahkan rekan-rekan pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong luruskan saja. Tolong, terutama tolong sampaikan salam saya dan keinginan saya. Kami semua guru honorer ya dan K2. Tolong sampaikan harapan, keinginan, ya, penghargaan atas pengabdian kami guru honorer dan K2 kepada Mas Menteri. Tolong sedikit saja nurani untuk kami ya, karena tidak akan ada Pak Dirjen, tidak akan ada menteri, tidak akan ada presiden, tidak akan ada pengusaha tanpa kami guru honorer. Baik, silakan Pak Dirjen. Jadi angkat saja. Itu.